Bendungan raksasa yang akan dibangun adalah di Jawa Tengah, di Desa Wadas, Purworejo. Ada saja yang tidak suka kalau terjadi perubahan besar-besaran di suatu wilayah. Mereka yang tidak setuju ini diprovokasi oleh LSM untuk meneror warga yang setuju melepas tanahnya. Nah, foto dan video polisi yang membuat perimeter dan menjaga di luar masjid inilah yang kemudian diviralkan dengan judul "Polisi Menyerbu Masjid", dan ributlah media sosial karena permasalahan itu akhirnya ditarik ke ranah agama. Para SJW yang selalu bersikap seolah-olah menjadi pembela rakyat kecil, tapi di lingkaran mereka sendiri malah melakukan kekerasan seksual terhadap wanita. Itu video tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penangkapan warga, viral di sosial media, viral di mana-mana, dan mendapat kecaman dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang dilakukan pimpinannya malah hanya minta maaf di depan wartawan. Tidak hanya meminta maaf, beliau juga mengatakan akan mendatangi warga Wadas tersebut. Ternyata yang didatangi warga-warga yang pro terhadap beliau saja. Ramai tagar di perbincangan Twitter akun milik @angrispelebegu yang mengunggah cuitan akun milik Denny Siregar yang berisi, "Di Wadas itu sedang ada pembangunan bendungan raksasa tertinggi di Indonesia, bahkan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Fungsi bendungan ini supaya bisa mengontrol panen yang biasanya mengandalkan alam. Kalau udah jadi, petani bisa panen 2 kali setahun. Tentu petani yang untung. Ini terobosan luar biasa supaya negara ini punya ketahanan pangan. Yang ribut-ribut itu bukan mayoritas kok. Mayoritas mendukung, tapi jangan ke LSM ya. Pasti datangnya beda karena buat mereka. Kalau nggak rusuh, nggak makan, nggak sadar dia kalau dia lagi ngajakin dirinya sendiri sebagai bajar RP murahan. Kasihan." Dikutip dari cuitan @angrispelebegu. Bendungan raksasa yang akan dibangun adalah di Jawa Tengah, di Desa Wadas, Purworejo. Bendungan ini nantinya akan dinamakan Bendungan Bener karena ada di Kecamatan Bener. Bendungan Bener akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, bahkan menjadi bendungan tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara. Kalau bendungan ini sudah jadi, maka petani diharapkan bisa panen 2 kali dalam setahun. Dan tentulah kalau begitu petani yang akan dapat untung. Tapi tentu saja ada saja yang tidak suka kalau terjadi perubahan besar-besaran di suatu wilayah. Mereka yang tidak setuju ini diprovokasi oleh LSM untuk meneror warga yang setuju melepas tanahnya. Dari unggahan cuitan tersebut, banyak komentar dari para netizen, di antaranya balasan dari cuitan @pinexoroyi1, "Kerja keras ngalihin fokus dia, wong ditolak warga tuh tambangnya bukan bendungannya." Dan balasan dari cuitan @profit_hustler, "Waduh, pencemaran nama baik LSM nih, mosok gitu motonya LSM." Dan juga balasan dari cuitan salah seorang yang mengaku warga desa Purworejo, yaitu @sukarno74970812, "Saya tinggal di Purworejo, panen padi. Daerah saya tergantung padi yang ditanam. Kalau yang ditanam pendek, setahun 3 kali. Irigasinya bukan dari bendungan Wadas. Wadas nggak ada bendungan. Yang ditolak tambang batu, bukan bendungan bener." Ada juga balasan dari cuitan @rasyatisa, "Nggak mikir kali ya, yang punya ketahanan pangan tuh yang punya lahan. Kalau nggak punya lahan, gimana mau bertahan, yang ada impor terus. Lawong lahannya aja udah habis dibabat buat infrastruktur, buat kebunnya Cinai. Ada petani mau panen raya dan juga udah didahului impor." Ada sebuah peristiwa di mana warga yang menolak mengancam warga yang setuju, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Disinilah disebut terjadinya keributan. Warga yang menolak diukur, kemudian lari dikejar warga yang setuju. Mereka sembunyi di dalam masjid. Polisi langsunglah mengamankan situasi dan menjaga di luar masjid. Nah, foto dan video polisi yang membuat perimeter dan menjaga di luar masjid inilah yang kemudian diviralkan dengan judul "Polisi Menyerbu Masjid", dan ributlah media sosial karena permasalahan itu akhirnya ditarik ke ranah agama.
para SJW yang selalu bersikap seolah-olah menjadi pembela rakyat kecil, tapi di lingkaran mereka sendiri malah melakukan kekerasan seksual terhadap wanita. Begitu banyaknya orang yang bermain di isu insiden Desa Wadas ini, mulai dari Komnas HAM, LSM, dan banyak lagi lah. Dan sesudah dilakukan pendekatan demi pendekatan, maka akhirnya mayoritas warga Wadas yang totalnya menguasai lebih dari 600 bidang tanah yang akan dibebaskan, setuju melepas tanahnya. Ada nih orang yang tulisannya Tuanku Rakyat, Gubernur cuma mandat, tapi pada aktualisasi di lapangannya, Perda Purworejo tahun 2011 nomor 27 tentang RT RW yang mengatakan bahwa tempat tersebut diperkhususkan untuk perkebunan, malah di masa kepemimpinannya sejak tahun 2018 diganti menjadi penambangan batuan melalui SK Gubernurnya. Dan setelah itu, video tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penangkapan warga viral di sosial media, viral di mana-mana, dan mendapat kecaman dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang dilakukan pimpinannya malah hanya minta maaf di depan wartawan. Tidak hanya meminta maaf, beliau juga mengatakan akan mendatangi warga Wadas tersebut. Ternyata yang didatangi warga-warga yang pro terhadap beliau saja. Baru tahu ternyata menjadi pemerintah ketika ingin mendatangi orang-orang yang pro terhadap pemerintahannya harus konferensi pers dulu. Parahnya lagi, mereka menyampaikan bahwa video yang beredar, narasi yang beredar di sosial media ataupun di media itu hanya framing yang dibuat oleh beberapa oknum tertentu, padahal mereka yang sedang membuat framing yang ternyata sia-sia karena masyarakat Indonesia saat ini sudah begitu cerdas. Sekarang rasionalisasi dan hati nurani masyarakat itu sudah pada sehat-sehat, jadi kata-kata romantis dari pemerintah itu sudah tidak masuk lagi di mereka. Bahkan menurut LBH Jogja, warga Wadas tolak tambang, bukan bendungan. Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Daniel Al-Ghifari, mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tak pernah menolak pembangunan bendungan Bener. Warga Desa Wadas itu selama ini hanya menolak rencana pertambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut. Nah, kalau untuk bendungannya sendiri, sebenarnya warga nggak peduli gitu. Mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silahkan, tapi jangan ada penambangan di Wadas, ujar Daniel saat dihubungi cnnindonesia.com.